Itu efek dia minum tali pocong itu atau? Betul sekali. Itu efek dari rebusan tali pocong tersebut yang diminum. Tali pocong. Tali pocong direbus kemudian diminum. Saya merasakan antara serem dan bau amis, tapi juga jijik gitu. Bukan jijik sih, menyeramkan. Ya emang pocong itu memang benar-benar, tapi dia sering nampakin diri kalau misalkan pas malam Jumat. Yang aku pernah ceritakan kalau misalkan ini di depan pintu atau kan di depan rumah saya kan ada pohon mangga kan besar. Dia selalu nongkrong di situ di sebelah pohon mangga itu, dan tingginya pun hampir sama kayak pohon mangga itu. Tingginya hampir sama kayak pohon mangga. Itu waktu dia melihat sosok pocong ini dan sosok pocong ini datang di depan rumahnya Fahmi, itu sebenarnya pocong ini minta apa, Roy? Sebenarnya minta agar ini kayak dipuja gitu loh, maksudnya benar-benar disembah. Ya, lebih tepatnya disembah. Saya merasakan juga dalam sisinya si Fahmi ini terdapat dua wajah gitu, satunya perempuan, satunya laki-laki seperti itu. Fahmi itu terlihat seperti bukan terlihat ya, maksudnya kekurangan karakter ayah, kekurangan ayah juga, tidak ada figur ayah juga yang saya rasakan. Mas Fahmi waktu melihat sosok pocong ini yang Anda lakukan apa? Yang aku lakukan ya biasa-biasa aja, cuman ya pura-pura nggak lihat aja gitu. Padahal dia tahu kalau aku tuh sudah melihat dia di situ. Cuman aku ya belajar, coba kan namanya orang pertama kali kan ya, maksudnya baru pertama kali ngeliat kayak gitu ya. Ada rasa deg-degan, ketakutan juga, ada rasa ya maunya campur aduk lah gitu. Terakhir melakukan apa ritual kapan? Udah lama juga sih, udah ada 6 bulan yang lalu. Itu minum tali pocong enggak itu ya? Apa maksudnya? Ya itu sih emang dari dukunnya memang seperti itu suruhnya, biar apanya intinya power aku tambah kuat katanya. Bener gitu. tapi? Ya yang aku pernah ceritain tadi sama Kak Bayu kan, yang waktu ibu mukul waktu itu kan sampai sakit Jadi sendiri. ketika mukul ibunya yang malah sakit gitu ya? Sama ayah kan mukulnya berdua sama ayah juga. Ayahnya juga. Ayahnya nih ayah yang melakukan pelecehan terhadap kamu gitu? Iya, karena dia takutnya aku sama yang lain atau gimana, mungkin ada rasa cemburu-cemburunya atau gimana kan namanya. Cemburu? Ya mungkin kan dalam hati orang kan saya nggak tahu. Sebenarnya nih ya, saya jelasin ya, Fahmi itu sebenarnya anak baik loh. Cuma terjebak di kehidupan yang gelap ya, black magic. Saya ngelihat kuntilanak berambut keriting juga ngikutin. Selain jujur ya Fahmi, kamu harus jujur sama Rekiyoshi. Selain pocong, sebenarnya kamu melakukan ritual yang lain juga nggak sih? Pernah. Tuh kan? Apa itu? Jelaskan. Aku pernah mandi kembang 7 rupa ya waktu itu, mas malam hari jam 12 malam. Pas malam Jumat Kliwon juga, pas banget jam 12 malam aku dimandiin. Lagi malam cuacanya dingin, ditambah juga air dingin di namanya air dari pegunungan kan, dingin banget kan. Jadi situ dukun aku bereaksi adalah setengah jam aku di kepalanya di gini-giniin gitu, di apa, dibaca-bacain gini di atas gitu sambil di lus-lus 3 kali waktu itu. Itu untuk apa? Ya tujuannya ya agar seperti itu, agar bisa, maksudnya aku tuh katanya banyak yang sayang atau gimana gitu, tapi malah sebaliknya. Ya tapi malah sebaliknya gitu. Ini yang dia rasakan justru sebaliknya, itu kenapa, Roy? Kan yang ngikutin semuanya black magic ya, jadi yang diikutin ya itu sebaliknya. Saya ngelihat belakang. Iya. Saya ngelihat kalung wewe di sini. Mukanya sangat jelas sekali dan dia berada di sebelah kanannya kamu. Berarti ya. Ya aku juga udah ngerasain dari tadi. Udah ngerasain dari tadi ya? Dia muncul, jadi setiap kali apa yang aku gambar itu adalah penampakan yang selalu aku lihat. Jadi apa yang muncul sekarang, jadi aku akan gambar. Itu yang aku rasain, gambarnya kayak gini.
Ini sosoknya. Ya, tuh. Saya ngerasain Fahmi juga bisa gampang kemasukan setan, kerasukan. Apakah itu betul? Waktu itu pernah hampir rasuk, tapi saya kayak pikiran saya nggak aku kosongin gitu. Soalnya kalau aku pikiran kosong pasti gampang masuk kan ya. Jadi ya saya juga banyak-banyak, kan saya denger musik ada apa itu buat biar dia nggak masuk, tapi merasa berat udah ada di pundak. Pertama dari pundak, terus itu juga larinya ke kepala juga. Bener-bener Sekarang merasa kan berat ada, banget. tinggal kamu panggil aja Undang masuk ke dalam. Ah, Cuman takutnya membahayakan. Membahayakan siapa? Yang membahayakan orang sih, namanya orang kayak gitu, makhluk kayak gitu. Dia serem banget ya. Dia juga pengen yang wewe, yang kalong wewe ini juga. Saya kok ngerasain dia pengen aura anak-anak muda atau berondong. Jujur sama saya Fahmi, kamu tuh selalu dicoba dalam apa itu? Nafsu ya? Nafsu indrawi untuk mencoba orang lain seperti apa, seperti itu bukan? Iya. Ini yang saya rasain. Tuh lihat deh Bay, mukanya. dan ini ngikutin dia terus, Roh. Iya. Dan minta untuk cari anak muda Iya. untuk Untuk disetubuhi. Astaga. Apakah itu benar, Fahmi? Kepuasan seksual yang tidak wajar, orientasi yang tidak wajar. Itu semata-mata karena aku pengen balasin apa yang pernah aku rasain aja sih. Gak boleh dong. Kok mau balas ke orang yang gak bersalah? Ya habisnya gimana lagi, orang aku bener-bener udah terpuruk, udah bener-bener ya nggak ada masa depannya lagi, buat apa? Saya ngelihat kau bawa jimat ya. Bukan jimat sih kak, kayak semacam kayak boneka gitu. Boneka? Sama, Bolehkah saya lihat kah? ada Silakan. Ada di mana bonekanya? nanti saya ambilin dulu ya. Boleh, siap. Tuh lihat deh. Ini hidup banget loh. Ya. Ada di samping itunya. Ini bonekanya, ini air tali potongnya. Ini boneka dari dukun itu. Boneka dari pribadi saya sendiri, bonekanya. Terus habis itu habis ini boneka ini saya bawa ke sana, ke dukun itu buat Untuk diisi hodam. diisi. Mm-mm. Roy, bener kamu lihat ada sosok atau ada energi lain dalam situ? Iya. Justru saya ngeliat ini isinya perempuan. Jangan-jangan wewe gombel yang ada di samping kanan kamu itu ada di dalam situ. Terus kok saya ngerasa ya, kalau kamu benci sama seseorang, kamu nusuk-nusukin itu ke dalam bonekanya. Iya, karena metode ini buat sebagai pelampiasan. Jadi saya nggak menyakiti orang itu secara langsung dengan tangan saya sendiri. Saya sakit hati sama orang, saya benci sama orang, saya dihina habis-habisan sama orang, pasti saya melakukan hal itu semua. Lalu jelaskan kenapa itu ada air pocong. Apa? Air Air tali rebus? pocong. Rebusan tali pocong. Rebusan tali pocong. Mm-mm. Apakah ini apa ini? Saya minta mangkuk untuk di itu. Lalu diminum biasanya. Iya, diminum. Air matang. Airnya kan namanya direbus ya pasti matang. Sampai matang gitu? Mm-mm. Direbus sampai matang. Sampai matang, lalu aku tunggu dingin beberapa saat. langsung Baru diminum. Langsung ada terasa apa gitu nggak? Terasanya nggak hari itu, ada prosesnya. Jadi aku setelah minum ini sehari atau 2 hari itu aku tuh kayak ada rasa energi apa gitu di dalam tubuh saya, tapi saya tuh nggak bisa mengerti energi apa yang ada di dalam tubuh saya gitu. Baik. Mungkin bisa dibuka, taruh di situ, bisa kita Maaf, lihat. Kak, envelopnya. Rebusan tali pocong. Oh, Itu yang kamu lihat air tali pocong itu diminum, apa fungsinya? Apa justru jadi mengundang makhluk-makhluk ini ngisi kebadan dia? iya, justru makhluk-makhluk yang lain malah muncul loh, yang enggak. Serem tahu. Itu Aneh ya. talinya ya. Iya. Ini kalau Kak Roy mau lihat talinya juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Saya lihat dari sini kok. Saya lihat ya, lihat sebentar. Ya, oke. Oke, iya.
tali pocongnya itu, apakah bisa mengundang makhluk halus tersebut datang dan Kalau mengundang pasti bisa. Cuman kalau untuk misalkan untuk menjadi seseorang tergantung dari hati saya. menjahati? Jangan jahati dong. Coba diminum dong airnya, emang kayak gimana sih? Reaksinya. Eh, Coba aku. saya hanya ingin tahu. Itu akan manggil pocongnya ini datang ke dia, Ron. Hmm. Oke. Rasanya memang air biasa sih, cuman memang Kayak air biasa. tapi emang energinya juga benar-benar dahsyat banget. Aku minum aja tuh kayak tenggorokanku langsung gimana gitu. Dipakai lagi, Mas. Atau mau minum lagi? Ya udah, tinggal 3 tegukan aja kok. Emang suruhnya 3 kali kan minum 1, 2, 3. 3 tegukan terus Uh-uh. taruh. Mm-mm. Terus disimpan lagi gitu. Iya, simpen lagi. Nanti minumnya lagi. Kalau pas 6 jam setelah minum ini minum lagi gitu. Kayak minum obat ya, Iya, pada jamnya. ada jam-jamnya. Saya jadi ini intinya sih sebenarnya waktu pas kamu minum itu, yang minum tuh ini sama ini sih, makhluk halusnya malah muncul semuanya gitu. Sebenarnya ini sebenarnya bukan Fahmi sih ya, kalau saya lihat ini sosok perempuan ini yang menguasai hidup Fahmi. Memang sih saya kalau misalkan mau untuk berbuat kebaikan tuh kayaknya susah. Susahnya karena emang dapat bisikan kayak gitu dari seorang Perempuan. di dalam telinga kanan saya ini selalu ada Bisikan-bisikan aneh ya. iya, bisikan kayak ngapain sih kamu kalau misalkan ini harus nolongin orang apa gimana gitu, biarin aja gitu. Kadang aku suka kayak setengah bimbang gitu, tolongin enggak gitu. Jadi ada yang melarang, seolah-olah menghalang-halangi kamu berbuat baik. Gitu? Iya, karena dia pikir ngapain kamu baik sama orang, belum tentu orang itu baik sama saya gitu loh. Ah, Soalnya emang bener-bener aku tuh punya dendam, soalnya ya dendam bener-bener ya sampai seumur hidup sih yang nggak pernah aku lupakan gitu loh. dendam ke siapa? Ya ibaratnya ke keluarga yang udah menghina saya, mengecek saya. Itu kalau kamu waktu sakit hati sama ayah tiri kamu, itu kamu apain? Kekuatannya tuh sedahsyat apa? Kayak kemarin contohnya ayah tiri saya kan waktu itu pulang kerja, dia kan bawa motor. Aku di dalam kamar aku sendiri aja, tapi sendiri bukan berarti aku dengerin musik atau apa ya. Ya aku mengundang mereka untuk ngusilin ayah saya.